Oke Bray, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Daihatsu Sigra serbu cc manual tipe M. Ya, mobil ini masih jadi dambaannya netizen Ratu Orang Nyetir. Nah, sebentar, ini ada yang harus disingkirkan. Oke, ini terjadi kepadatan karena sore hari orang-orang jualan takjil ya Bray. Ditambah ada parkir gini, ya memang sudah mepet, tapi kadang itu manuvernya cukup terganggu. Parkir kayak gini itu kan, ini dut-dutan. Solusinya ngoper dua. Setelah masuk dua, ini sudah nggak dut-dutan lagi. Terus kalau mau melambat, mau ngerem, sudah pelan banget kan, gunakan kopling. Dahulukan yang menanjak gitu loh Bray. Waduh, masih gerimis aja. Nah, dahulukan yang menanjak, jadi kita di sini melambat, batas kiri dipepetin, selesai kembali. Itu Bray. Sudah gelap kayaknya ya. Nah, pasang lampu kota aja supaya speedometernya juga nyala terang. Enak kalau ada pemimpinnya kayak gini ya, kayak mobil box ini, kita tinggal manut Bray. Makanya kita kalau sudah ada pimpinan kayak gini, kita jangan terlalu jauh sama depan, deketi. Tujuannya ya biar kita nggak kehilangan jejak. Kalau kita ketinggalan sama dia dan kita tidak mengejar, maka kita akhirnya membuka jalur sendiri. Kalau ini kan kita dibukakan, kita tinggal ngikut manut gitu Bray. Nah, ini mobil nggak akan bisa papasan. Jadi kalau ada orang yang mau masuk ke sini pasti bergantian, kayak Panther itu. Nah, itu pasti bergantian. Nah, ini langsung melebar. Kira-kira kita mendekati batas kiri lagi karena papasan. Gitu loh Bray. Ya, jadi memang kita mendekat kiri, tapi usahakan tidak sampai keluar batas jalan, karena kalau keluar batas jalan berpotensi tidak nyaman dan resiko bannya kena sesuatu yang membuat bannya bermasalah, contoh bocor gitu ya Bray. Nah, bagaimana cara mengukur batas kirinya? Ini kebetulan saya kasih tanda itu di setengah lebar dashboard, ada di sana Bray. Nah, itu kira-kira dia dekat, maka batas kiri kita juga dekat. Untuk batas kanan kurang lebih di sini, ya, seperempat awal dashboard ya kurang lebih, atau lingkar kanan lingkar kiri setir juga bisa. Nah, itu Bray, kita tinggal seimbangkan posisi badan mobil kita. Pastikan kita seimbang, artinya seimbang, tidak lagi mepet kiri, tidak lagi mepet kanan. Kecuali ada hambatan parkir, itu kita harus hindar. Nah, kalau kayak gini kita tinggal nempel pedal gasnya, tujuannya supaya kita bisa terus mengikuti kendaraan depan. Nanti kalau depan mulai meninggal, kita nambah gas. Kalau kita terlalu cepat mendekat, kita kedorin gas. Gitu loh Bray. Lagi-lagi Sigra M. Nah, ini ada barengan. Kita gunakan gigi satu karena mobilnya nyaris berhenti. Nyaris berhenti, baiknya pakai satu, jangan pakai dua. Sudah mulai jalan, pakai dua. Nah, meskipun nggak digas tidak masalah. Jadi begitu mobil gerak langsung ngoper Bray. Nah, ini sudah rem saja, belum kopling. Di sini ada getaran, injak koplingnya. Karena sudah terlalu pelan sehingga butuh injakan kopling Bray. Wah, ini ditanjakan dia parkir. Ditanjakan dia parkir, itu kasihan yang dari bawah. Kalau skill nanjaknya masih tanggung, pasti repot. Nah, kalau mau geser kanan, baiknya tangan kanan dari posisi atas kita geser. Mau balik kiri, tangan kanan dari posisi bawah kita geser. Ini kalau mau mengandalkan satu tangan, dan satu tangannya mungkin perlu ngoper-ngoper gitu ya Bray. Kalau sudah,
standby lagi di posisi jam 2 jam 3-an. Kalau lurus ya Bray, kalau mau belok ya rada ke bawah gini. Kalau mau dua tangan ya berarti dibalik. Misal mau ke kanan berarti tangannya begini, mau ke kiri tangannya begini. Nah ini kalau saya punya jarak jauh sama depan, pasti mobil yang mau nyebrang ini masuk. Nah karena saya lihat dia berpotensi masuk, maka saya makin menjauh. Kalau dia berhenti di tempat, maka saya mendekati mobil depan saya tadi, daripada ganteng-gantengan, Bray. Wow, Pajero sama sekali nggak mau minggir ya, pentang kanan terus. Press ya, memang mobil besar gitu, blind spotnya tinggi. Wah ini seru ini, karena mendekati jam-jam buka puasa ya. Ini jam 4:30 sore. Orang-orang ngabuburit, entah cari takjil atau pulang kerja. Maklum ini ya Bray, hari Jumat. Padat banget tuh, di depan panjang. Ada yang kebablasan sampai maju banget. Itu kalau kayak gitu susah tuh yang manuver arah sebaliknya. Entah kelihatan nggak di kamera. Oke, rem tangan dulu. Nunggu depan mulai gerak, nanti kita siap-siap lagi, Bray. Nah, depan udah mulai gerak, maka belakangnya mulai gerak. Dan kita masih lama nih geraknya karena agak sempit. Persiapan dulu. Iya, cari setengah kopling atau sedikit getar. Tunggu depan jalan, kita siap ngegas. Jadi kalau depan ninggal, kita siap ngejar. Nah, sudah siap, lepas rem tangan. Gasnya mulai masuk, 2 meter, 3 meter jalan, lepas kopling. Oke, lanjut, masuk gigi. Nanti gigi kelinci apa? Enggak kepalanya. Iya. Kayak batu kengke. Ya, tikungan, kita ikuti tikungan, tetap tertib. Artinya tidak makan seluruh jalan ya, Bray. Lama. Gitu. Nah, ini kita dibatasi. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Wah, padatnya bukan main. Nah, ini di press kiri kanan, motornya mepet. Orangnya langsung lihat kepala saya. Ada apa ini kepalanya orang ini gitu. Wow, udah mulai gerimis lagi. Ini gasnya nempel doang ya, Bray. Karena kalau diinjek larinya terlalu ngebut, jadi kita rasakan aja, nempel pasti berasa kok. Mas Bray, gimana taunya itu sudah ngegas atau belum? Coba dilepas. Kalau makin lambat berarti tadi ngegas, gitu loh, Bray. Karena senempel-nempelnya kaki pasti ada sedikit gas yang masuk. Waduh, kok Innova semua itu. Nah, jadi cocoknya si Grino kalau lewat sini pelan-pelan, biar nggak klodak-klodak gitu. Kalau ada papasan, terus kita udah kepepet sama kiri, misalkan kita udah nggak mau ke kiri, kita jangan ke kiri lagi, Bray. Karena kalau kita makin ke kiri lagi, maka batas kiri kita sudah habis, akhirnya kita bisa kebablasan ya. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, yang kita lakukan kita melambat. Itu, Bray, melambat untuk nunggu momentum dia lewat baru kita masuk lagi, daripada kita mepet kiri niatnya cepet malah jadi kelamaan gara-gara kebablasan, keblowok gitu loh, Bray. Nah, kalau mobil depan nggak berani nyalip, harap dimaklumi karena arusnya cukup padat, jalannya cukup sempit. Kalau untuk nyalip itu terlalu riskan. Wah, luar biasa. Ini namanya padat merayap. Masuk satu karena udah pelan banget. Kalau pakai dua mungkin kita bisa mati mesin atau terlalu laju. Saat jalan terlalu laju, saat kita
tergesa malah mati mesin. Nah, kita mau masuk ini tahan dulu karena motor yang masuk banyak. Daripada kita memberhentikan mobil XL7 ini, kita nahan sebentar. Waduh, udah mepet masih dimasukin aja sama motor. Nggak bisa. Sabar sebentar. Wah, ada mobil langka nih, Chevrolet Travera 2200 cc bensin. Oke, ada kesempatan masuk, tongolin kepala, gasnya masuk. Udah nggak nempel lagi tuh, dorong karena kan butuh agak laju ya. Nah, kayak gini ya, kita kan udah mepet kiri juga tuh. Nah, kita pilihannya melambat atau kalau sudah yakin dengan ukuran langsung aja gitu. Jadi kalau nggak yakin kita melambat karena kita mau ke kiri kemana lagi, habis jaraknya, paling geser sedikit doang udah cukup gitu. Dan kita juga perlu perhatikan dari lawan itu kalau sudah mepet kiri ya kita nggak bisa goda dia untuk ke kiri lagi. Misal kita mau menghindari sesuatu, ada kursi, ada motor parkir, sebelum kita hindar, kita cek dulu sebentar. Nah, dipastikan aman, baru kita geser gitu, Bray. Jadi jangan tiba-tiba pas mau geser, pengen geser aja gitu. Itu beresiko motor dari belakang kesenggol. Karena rata-rata motor itu pengen nyalip semua, Bray. Wah, padat pol. Istimewa. Berhasil, gas nempel, sen kanan, belakang masih di belakang. Kita langsung ngikuti kecepatan depan biar belakang nggak sebel nunggu kita. Kalau kita geser tapi nggak ngegas atau bahkan menjauhi depan kita, pasti di belakang kita itu ngebel-ngebel, Bray. Gitu loh, Bray. Ini juga gitu, ketika kita mau masuk, kita, waduh, padatnya bukan main. Wah, serem ini mobilnya. Gerung-gerung gasnya. Ya, kita nunggu jeda. Kita lihat Innovanya nyodok banget, berarti kita nahan sebentar. Maklum, Innova diesel, enak sodok-sodokan. Kita geser kiri karena yang kanan rata-rata mau putar balik kanan kalau hafal jalannya ya. Geser sambil perhatikan, ikuti kecepatan depan. Kalau depan makin jauh kita boleh nambah kecepatan daripada nanti yang belakang ngebel-ngebel sebel karena udah dikasih jalan nggak buru jalan gitu loh, Bray. Wih, mak untung aman ngeremnya. Seperti ini Mas Bray gunakan gigi 2, injak kopling, rem. Kalau mau jalan lagi, buka dikit kopling sampai bisa jalan, kurang lebih 3 meter jalan, lepaskan koplingnya. 3 meter jalan kurang lebih hampir satu panjang mobil ya, mobil normal. Karena kalau kayak Brio gini kan panjangnya 3 meter juga. Gitu, Bray. Jadi mobilnya bisa langsung bergerak. Kalau kita langsung lepas kopling, maka posisinya bisa mati mesin, Bray. Kenapa Mas Bray nggak pakai satu? Karena kalau pakai satu terlalu nyendat-nyendat, mabuk penumpangnya. Yang nyetir juga nggak nyaman. Ada lubang, hindar sambil cek cermin. Kalau sempat hindar, nggak sempat ya wes, dinikmati, wong kakinya 4 ya. Nah, ini dari 3 di kecepatan 20, ketika kita gas agak dalam, getarannya mulai hilang, maka kita bisa lanjut, nggak perlu turun 2. Karena kalau sudah kenceng kok balik ke 2, itu biasanya ada nyendat lagi. Ya maklum, cc kecil, kita harus bisa mainin putaran mesin. Oh, ada bagi-bagi takjil nih.
full temperatur dingin banget. Maklum Bray, habis dicuci AC-nya. Persis sebelum puasa dicuci, jadi seger bener AC-nya. Saya tak pindah lajur kiri karena saya mau bertujuan ke kiri. Wah, macet-macetan. Lagi-lagi ini tergantung kecepatan. Kalau masih laju aman pakai 2, kalau 2 kekencangan injak kopling, udah nyaris berhenti pakai 1. Nah, pakai 1. Kita main kopling dikit aja, mungkin nggak pakai gas pun masih aman. Nah, seperti ini. 3 meter jalan, lepaskan. 3 meter kurang lebih panjangnya satu mobil ya. Hampir satu mobil, belum satu mobil banget. Gitu, Bray. Oke, Bray. Kurang lebih begitu saja, Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.